Begini mah, Sah. saya keluarga dari almarhum bapak orang Bali, tapi saudara saya menjauhkan saya. Tapi saya tetap, adik saya alhamdulillah walaupun orang Bali beda agama tapi dia baik. Gimana sikap kita mah? Saudara kita menjauhi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kita kenapa saya? Saudara saya, maaf. Saudara saya menjauhi. Kan udah saya jawab. Kalau Anda dengar saya pertanyaan Anda ini nggak usah perlu ditanya. Jawabannya Luqman 15. Wa in jahadaika ala an tusyrika bi laisa balaka bihi ilmun fala tutihuma wa sayyibuma fi dunya ma'rufa. Jangan kalian ikut ibadah dengan mereka, masalah dunia tetap baik. Oke, silakan yang lain. Sudah gue terangin dari tadi. Oh, buang waktu. Silakan. terima kasih, Pak. Oke. Salam. Jangan nanya yang udah diterangin, buang waktu. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama, saya seorang penjahit dan pelanggan saya itu kebanyakan orang non muslim. Dan kalau jahitan saya dia suka, saya suka dikasih lebih. Nah itu halal atau Halal. Yang salah Anda yang minta. Kalau dia dengan sukarela memberikan tambahan bahan buat Anda bersyukur daripada yang satu agama pada korek. Makasih Mama. Iya. Nomor berikut. Yuk, langsung jangan buang waktu cepetan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Mama, saya mau nanya, saya kan punya adik kan orang Islam, dia menikah dengan orang Kristen. Terus bagaimana hukumnya nanti di akhirat, Mama? Jangankan di akhirat, di dunia sudah haram. Anda lihat Al-Baqarah 221. Perempuan hitam legam yang beriman lebih baik bagi kalian daripada perempuan cantik menurut hati kalian, tapi berbeda agama, maka pernikahan mereka tidak sah. Mereka berhubungan badan zina, haram. Jangankan mati, di dunia sudah diharamkan. Silakan yang lain. Ya, assalamualaikum Mama. Salam. Perkenalkan nama saya Radiati. Saya Nama saya Dede Rosidah. iya. Di luar tema ya, Ma. Sok. Masalah pemilu, Ma. Sok. Siap. Walaupun saya pemilih orang sini, tapi kan dia tidak sama Pak Anies, mah. Tapi saya tetap milih Pak Anies, tapi partainya partai sini, mah. Bagaimana Pak hukumnya? Terserah lu. Soal pilihan mah kan luber. Ibu tahu luber? Iya, Mama. Makasih. Kepenuhan luber itu. Dia ngasih kaos ambil, dia ngasih kudungan ambil, ngasih seragam ambil, ngasih sembako ambil, milih terserah gue. Kan dipilih. Oke? Anda milih siapa kan terserah. Gue punya pilihan sendiri apa? Cuman RHS. Hanya aku yang tahu. Nomor berikut. Ini yang ngebagiin hadiah udah dibegitu. Sok. Ya langsung. Yuk. Tar dulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ma, saya mau nanya ya, Ma. Kan saya berumah tangga sama suami saya sudah 17 tahun. Terus suami saya kurang rajin ngaji tuh, mah, kurang rajin ibadah gitu, mah. Tapi saya mah disuruh mulu sama dia gitu, suruh rajin ngaji ibadah. Sapanya kurang ibadahnya dari dulu apa baru sekarang? Dari dulu. Artinya Anda salah pilih laki. Rasul mengatakan tingkal maratali arba'in limaliha wali asabiha wali jamaliha wali diniha palika bidati dini taribata minuka. Nikahilah orang yang kamu sukai karena kekayaan, karena turunan, karena cantik tampan, karena agama. Ambil yang paling baik agamanya atau hidup kalian sengsara. Artinya salah pilih. Tapi sekarang udah jadi suami harus bagaimana? Anda lihat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Jaga diri kalian, keluarga kalian daripada api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Anda lihat Taha 132. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah semua keluarga kalian untuk salat dan sabar dalam ajak salat. Kenapa sabar? Allah tahu. Kalau kita ngajakin keluarga piknik gampang apa susah?
ngajakin makan-makan gampang susah, ngajakin ke mall gampang susah, ngajakin sholat hararis sabar kata Allah, ajakin kasih contoh, doakan. Kalau anak masak, ya Allah, siapapun yang makan makanan ini, yang minum minuman ini, semoga hatinya diberikan hidayah. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, wa yang bolak-balikan hati manusia, berikan dia hatinya agar makin dekat kepadamu. Oke? Semoga lebih baik. Silakan yang lain. Sok. Assalamualaikum, Ma. Salam. Saya sebagai penjahit lah. Iya, Ma. Kebetulan saya Kunaon. Ma. Saya penjahit, menjahitkan baju kebetulan di non muslim. Kebetulan yang menjahit untuk kebaktian di gereja. Anda yang penting menjahit, tidak perlu tahu buat apa baju dijahit. Yang Anda ambil itu adalah upah jahit. Yang salah Anda ikut ke gereja, nggak masalah kalau jadi tukang jahit. Silakan yang lain. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama, saya mau tanya, di keluarga saya kan ada yang nikah sama seorang walaf, terus dia tuh nikahnya nggak ada saksi dari keluarga perempuan, itu sah atau enggak, Mama? Rukun nikah ada 5, pengantin perempuan, pengantin laki, wali dari pihak perempuan, 2 orang saksi yang adil, ijab qabul. Karena yang perempuan non muslim, walinya boleh dengan hakim. Wali ada 9, bapak kandung, kakek kandung, ayahnya ayah, saudara kandung seibu sebapak, saudara sebapak yang laki-laki, anak saudara kandung seibu sebapak, ponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki, anak saudara sebapak yang laki-laki, saudara kandung bapak, wa atau paman, anak saudara kandung bapak, sepupuan atau misanan, baru wali hakim, maka nikahkan oleh hakim, sah pernikahan mereka. Di kita aneh, puluhan tahun masuk Islam mu'alaf teh 1 tahun tahu, hayu mu'alaf baik aneh, 1 tahun mu'alaf, tahun kedua ada muslim. Oke? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini, Ma. Ya langsung. Saya punya anak 2, belum dikekah dari bayi. Nah, maksudnya dikekah sekali ulang tahun boleh nggak, Ma? Tapi pakai uang dia sendiri. Apakah Anda miskin orang tuanya sampai kakak beli kambing? Ya, begitulah. Bukan begitulah, jawab. Kullu mauludin rahinatun biaqiqatihi tudbawa yaumil sabihi wa yulaku wa yusama. Siapa yang lahir tergadai dengan akikahnya, yang dipotong 7 hari habis kelahirannya, kemudian dicukur rambutnya, kemudian diberikan nama akikah, kewajiban orang tua, kecuali orang tuanya miskin. Kalau motor kembali, Anda nggak akikah, dosa besar. Oke. Ma, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama. Saya mau bertanya, Ma, masalah salat zuhur hari Jumat. Apa setelah selesai azan kita langsung sholat? Boleh langsung sholat. Kalau mungkin orang pulang Jumat, siapa tahu mampir ke pasar. Oh gitu, Ma. Siapa tahu beli gado-gado dulu. Oke? Begitu azan waktu sholat, sudah boleh sholat. Nomor berikut. Ayo langsung yang udah pegang mic teriak cepetan. Oke, kata Ustaz Sarudin, mana panitia? Bergerak, gerakan kotak amal, sambil tanya jawab, beliau langsung pertanyaan. Silakan panitia bergerak, minta sumbangan buat kebutuhan majlis taklim. Mangga, sok, mic-nya mana? Sembari panitia bergerak, sembari tanya jawab langsung. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam, Oce. Mau bertanya, Sok, saya dengerin. apa keutamaan yang didapat bagi orang yang merayakan Maulid Nabi Muhammad? Terima kasih. Keutamaannya dengerin tuh, salawat ikutin.
ikuti baca Quran. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Yang aneh di panggung baca Quran, ngobrol, gue ceramah aja panitia ngobrol sampai pusing gue. Ngobrol, kapan dapat rahmatnya? Bu, ceramah dengerin, saya sengaja langsung Anda baca ayat. Maksudnya apa? Biar Anda langsung lihat mana isi Quran. Keuntungannya nambah ilmu, bisa silaturahim, dikasih kue enggak? Alhamdulillah, udah makan dah. Itu keuntungannya. Oke. Karena tidak wajib. Silakan. Assalamualaikum, Ma. Salam, Oce. Saya mau nanya mengenai jual lagi. Sudah puluhan tahun, tapi pembelinya itu nggak bayar. Suruh lunasin, dia nggak lunasin. Kalau mau dibalikin uangnya, minta 5 kali lipat, gimana itu, Ma? Ibu jualan, ada orang utang, nggak bayar kredit. Saya tanya, waktu orang tadi bermuamalah dengan Anda, dicatat nggak? Ada saksinya nggak? Anda lihat Al-Baqarah 282, ada yang nulis, ada saksinya 2 orang laki-laki balik berakal. Kewajiban kita nagih 3 kali, tagih nggak bayar, ya sudah. Bu, memang begitu setan mah kebanyakan. Giliran minjem bikin kita ngenes, giliran bayar kayak kita orang ngemis. Ya sudah, kewajiban kita nagih maksimal 3 kali. Dia nggak bayar, gua nggak miskin kok. Mendingan nyari yang belum ada daripada nagih udah ketahuan nggak dibayar. Toh dia nggak bayar aja gua masih punya rumah, dia nggak bayar gua masih makan, dia nggak bayar gua masih pakai baju. Contoh yang saya takut, kalau saya maksa, apalagi Anda sampai sombong 5 kali lipat bayarnya, emang siapa lu? Bu, pakai ini. 1, kewajiban kita nagih 3 kali, betul? Ya Allah, mudah-mudahan orang tadi punya rezeki buat bayar ke saya, nggak juga bayar. Robah, gua mah nggak pernah nyindir, dengerin, nggak pakai gue nyindir. Yang tersinggung kedua ngerti berarti. Anda lihat, robah, ya Allah, semoga saya punya rezeki lebih banyak dari utang dia. Robah lagi, ya Allah, siapa tahu selama ini rezeki saya ada yang subhat, ada yang haram. Dengan dia tidak bayar, semua yang subhat, yang haram ini hilang. Amin. Ada lagi doanya, ya Allah, saya pasti banyak dosa. Dengan dia tidak bayar, saya ikhlas. Mudah-mudahan dosanya dihapus olehmu. Ada lagi, punten, dengerin biar ngerti. Kita punya rumah, Anda punya suami, punya anak, punya mobil, punya motor, badan sehat, mata bisa melihat, mulut bisa bicara, kaki bisa melangkah. Yang saya takut, Anda maksa biar orang tadi bayar. Seandainya dia bayar, tapi yang dalam genggaman Anda hilang, mau nggak? Dia hutang misalnya 50 juta, bayar ke Anda, rumah lu hilang, laki lu hilang, anak lu hilang, kendaraan hilang, pandangan mata hilang, kaki nggak bisa melangkah. Milih mana? Milih 50 juta dia bayar, atau dalam genggaman kita hilang? Jawab. Jangan rakus amat dari orang. Dulu juga lahir nggak bawa apa-apa, baru orang punya utang segitu, bayar 5 kali lipat. Salah, tidak begitu hidup. Salah. Jangan robah. Kalau benci dengan orang yang sombong, mati juga nggak dibawa. Dia nggak bayar juga, gua masih makan, masih punya rumah. Ada yang marah, naik sini gue tatar. Aneh, nggak dipakai. Ini iman. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama, saya mau nanya. Sok. Saya punya ibu. Saya juga punya, udah meninggal. Udah meninggal dunia. Tapi ponakannya itu mau minjam emas sebanyak 14 gram. Apakah
Wajib bayar apa yang ahli? Wajib bayar ke ahli warisnya. Anda punya saudara kandung berapa orang? Wajib bayar, bagi laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Wajib bayar. Tapi mama setiap ditagih dia nggak mau bayar. Ya udah, jawabannya kayak tadi. Iya. Yang dosa juga dia, nggak perlu pikirin. Malu aja udah mati. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dia aneh, mikirin harta orang. Harta lu aja dipikirin. Parah nih muslimat. Tidak rasional. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya nih mah tentang pinjam meminjam. Ya. Kalau pinjam meminjam kan yang meminjami itu tidak boleh mengambil manfaat ya mah. Ya. Bagaimana kalau misalnya saya pinjam uang, katakanlah di koperasi kecil-kecilan lah gitu. Nah uang tersebut itu saya cicil dengan cicil tapi ada lebihnya. Sedangkan saat akad itu tidak ada. Ketika yang meminjamkan tidak minta kelebihan, yang meminjam tahu diri boleh. Rasul pernah meminjam seekor kambing, begitu bayar dibayar dengan kambing yang lebih tua dan lebih gemuk. Artinya yang minjam tahu diri, tahu terima kasih, boleh. Nomor berikut. Ya mama. Naon? Nanya mas. Sok. Ada orang datang ke rumah saya pinjam uang sore-sore, katanya besok pagi dibayar. Sampai sekarang udah setahun belum dibayar. Kan udah gue bilang dari tadi, kebanyakan orang minjem, kalau minjem bikin kita kesian, bayarnya galakan dia. Karena udah tahu ya udah, besok kalau datang jangan kasih minjem lagi, oke? Mau sore kayak mau pagi, udah. Kasih aja ongkos kalau kesian. Nomor berikut, yuk. Silakan, tenang. Itu masih ada tuh. Ini aja nih. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mah mau tanya. Sok. Saya dulu kan nikah sama non muslim. Tapi waktu nikah masuk Islam, tiba-tiba dia itu harus nikah lagi sama non muslim. Kemudian kan almarhum udah almarhumah. Kira-kira saya sholat setiap ngaji selalu kirim doa, masuk nggak mah? Saya tanya, sebelum meninggal dia murtad atau tetap muslim? Waktu meninggal itu dia udah masuk Kristen lagi. Jaka sembung mama peteng tenyambung dari sini satu ke Tangerang, satu ke Bogor, bisa bareng nggak? Lakum dinukum waliyadin. Makasih mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nomor berikut. Assalamualaikum ma. Ya, waalaikumsalam. Sok. Sok. Kalau semisal kita menjaga jarak sama tetangga atau saudara karena untuk menjaga perasaan, itu termasuk dalam sombong, putusin silaturahim. Ayyapu amman dalamaka wa tuti man haramaka wa tasilan man kotaka. Maafkan orang yang zalim sama kita, berikan sesuatu orang yang korek, silaturahmi hubungkan bagi orang yang memutuskannya dengan begitu. Jangan biasa aja, kata Allah, pahu waspahu, maafkan kesalahan orang, lapangkan dada kalian. Artinya dadanya masih sempit, itu masih ada setan. Oke, silakan. Yuk, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama, ini saya mau menanyakan tentang haji. Kan ibu saya udah meninggal. Dia kan pas waktu sakitnya dia pengennya kan dibadalin. Memang udah nggak kuat. Tapi ada tetangga saya bilang kalau dibadalin itu tidak sah. Itu bagaimana, Mah? Dengerin, Anda lihat Ali Imran 97. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a, ini bagi ini hiji-hiji tenan. Man istata'a ila sabilan. Wajib haji yang istata'a, yang mampu, yang sanggup, yang kuasa. Satu, mampu, jangan pakai lampu silap mata saya. Mampu dengan sendirinya, badan sehat, duit ada, kendaraan aman, negara dituju aman,
keluar dari aman, wajib. Rasul mengatakan, ta'ajjalu ilal hajj fa inna hadakum la yadri ma yariduhu. Segera tunaikan ibadah haji. Tidak ada seorang pun yang tahu ada alangan yang merintangi. Titik. 2, istatoa dengan bantuan orang lain. 1, ini orang lagi hidupnya kaya, cukup buat haji sampai meninggal nggak juga haji, maka ahli warisnya wajib membadalkan haji, uangnya diambil dari harta peninggalan dia, hukumnya wajib. Titik. 2, orang ini masih hidup kaya, cukup buat haji, tapi bengek, sakitan dulu, boro-boro ke Mekah tiap hari ke puskesmas dulu. Ini orang ini wajib haji, uangnya dia yang bayar, dibadalkan orang dari A sampai Z, hukumnya wajib. Titik. 3, ini orang lagi hidupnya nggak kaya, tapi anak mantunya membadalkan haji orang tuanya, hukumnya ini tidak wajib. Tapi anak mantunya orang soleh dan solehah. Ketiga-tiganya syaratnya 2. 1, dalam 1 tahun kita hanya menghajikan 1 orang. 2, orang yang membadalkan haji harus orang yang sudah haji. Badal umrah harus umrah. Kalau dia belum haji tidak bisa membadalkan orang. Setahu saya saat ini kalau Anda ikuti travel, rata-rata badal haji $1.200, kurang lebih 20 juta. Kalau Anda bikin badalnya ke mukimin, ada yang 8 juta, ada yang 10 juta, terserah Anda. Jadi kalau ibu Anda mampu, harta ditinggalkan, cukup buat haji, wajib Anda haji. Ngapain lo dengerin tetangga nanya sama guru ngaji dong, bukan sama tetangga lo. Salah. Nomor berikut, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama Dede. Naon? Saya kan punya orang tua. Terus saudara saya kan semuanya dibagi, tapi salah satu nggak dibagi, itu gimana hukumnya? Saya tanya, orang tua Anda anaknya berapa? Anaknya 5. Cowok cewek berapa? Cowok 2, cewek 3. Oke, harusnya cowok 2 bagian 4 ditambah 3 cewek, artinya 7. Anak laki-laki masing-masing 2/7 kali harta orang tua. Anak perempuan masing-masing 1/7 kali harta orang tua. Yang 1 anak yang dibagi, saudaranya yang 4 tempatnya neraka jahanam karena rakus ngambil harta orang lain. Makasih Ma Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, saya mau bertanya. Sok. Saya punya cucu 2 masih. Boleh nggak mic-nya dekat mulut? Saya BOL otek. Saya mau bikin hakikah cucu saya, boleh nggak Mas? Boleh. Tapi orang tuanya mampu. Tidak masalah, sayang dengan cucu. Oh ya, makasih ya. Kalau Mas. tadi kan sendiri, padahal emangnya ada. Iya. Oke, silakan. Nah, assalamualaikum Waalaikumsalam. wabarakatuh. Yuk, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya Mama Dede. Sok. Saudara saya meninggal, itu wajib dikhatamin Quran apa kagak, Bang? Lagi hidupnya dia udah hatam belum? Belum. Yang namanya baca Quran, hatam Quran kewajiban waktu hidup. Oke? Kalau lagi hidupnya ngedoyan, bagaimana? Mendingan hatam buat Anda. Silahkan. Oh, ya. Makasih Mama Dede. Oke. Nomor berikut. Yuk. Silakan. Yang udah pegang mic mana? Langsung teriak. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam tukang. Diskusi cara ngatu bisa. Yuk. Mama bukan sih. Langsung mangga. Sok. Saya mau nanya Ma. Sok. Saya punya anak laki-laki. Dulu saya hakikahnya di kampung. Tapi orang tua saya katanya hakikahnya 1 kambing. Tapi saya nggak tahu. Oke, sekarang tambahin 1 selesai. Oke. Hutang sama manusia lagi dibayar. Apalagi hutang sama Allah, beres. Ya.
Ya, makasih, jangan Mama. bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanya mah. Yuk. Mah, saya punya kakak kandung, tapi dia punya anak adopsi. Gimana tuh mah? Apakah dia mendapatkan ahli waris atau gimana? Tidak. Anda lihat Al-Ajab ayat 4. Anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Itu hanya perkiraanmu di dunia saja. Anda lihat Al-Ajab ayat 5. Anak angkat wajib dipanggil bin bapak kandungnya, itu yang adil buat mereka. Anak angkat tidak ada hak waris, cuman karena dia anak angkat yang ngurusin kita, yang bawain ke dokter, yang masakin, yang nganter kemana-mana. Saran saya, ketika kita masih sehat walafiat, nih anak angkat kasih di rumah buat kamu hadiah dari mama, nih toko buat kamu, nih mobil buat kamu, karena dia yang ngurusin kita. Apalagi kalau dia nggak punya anak, saudaranya yang nggak pernah ngurusin dapat warisan, anak angkat nggak dapat, kesian. Berikan anak angkat kita sesuatu yang berguna, karena dia yang ngurusin kita. Oke? Tidak ada dari warisan, tapi hibah, pemberian ketika kita masih sehat walafiat. Silakan yang lain. Yuk. Assalamualaikum, Ma. Salam. Saya mau bertanya, Sok. apakah orang meninggal boleh akikah gitu? Kalau lagi hidupnya belum, hutang dengan orang wajib dibayar, apalagi hutang sama Allah. Tapi kalau Anda masih hidup, buru-buru akikah, jangan nunggu mati. Oh iya, terima kasih, Ma. Oke. Nomor berikut. Assalamualaikum, Ma. Salam. Mama curhat dong, Ma. Iya dong. Mama, saya mau curhat. Sok. Saya sudah berumah tangga selama 5 tahun. Di tahun pertama ada kejadian yang membuat suami dan orang tua saya kurang akur gitu ya, Ma. Ya. Sampai 5 tahun pernikahan sampai saat ini suami saya tidak pernah bersilaturahmi kepada orang tua saya. Alasannya? Alasannya seperti masih dendam, Ma. Artinya, saya tanya lagi, apa orang tua Anda datang ke rumah Anda salaman dengan menantunya? Tidak. Berarti dua-duanya bukan manusia yang bertakwa. Jelema ontoho dua mana? Saya tetap komunikasi dan ngerti yang gua tanyain, laki lu nggak ke rumah emak, loh emak lu nggak ke rumah menantunya. Anda lihat mereka berdua bukan manusia bertakwa. Ke rumah, mah ibu saya ke rumah saya tetap. Oke. Salaman nggak sama mantunya? Mantunya tidak mau bertemu, mah. Berarti dia bukan manusia bertakwa. Anda lihat di dalam Ali Imran 134, wal kadhiminal ghaib wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muslimin. Kendalikan hawa nafsu, maafkan kesalahan orang, berbuat baik kepada orang yang sudah dimaafkan. Artinya suami Anda bukan manusia yang bertakwa, jauh dari ketakwaan. Lalu apakah rumah tangga dapat dilanjutkan atau tidak, Ma? Dilanjutkan, cuman Anda wajib menyadarkan suami Anda bahwa dendam adalah perbuatan setan. Oke. Terima kasih ya, Ma. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berapa berikut langsung. Assalamualaikum, Ma. Salam. Ma, mau tanya. Boy. Ini biskuit. Bagi orang-orang atu-atu. Langsung. Ma, mau tanya. Sok. Saya punya adik laki-laki. Dia mau umrohkan ibunya. Sementara ibunya udah haji dan sudah umroh berkali-kali. Tapi istrinya belum diberangkatkan, Ma. Itu gimana, Ma? Nggak apa-apa. Dia bakti sama mamanya. Gue juga suka kalau punya anak cowok gitu. Mana dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begitu hebat tuh anak gue, demen. Masya Allah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Mama mau tanya. Ya. Kebetulan saya orang medis, Mah. Misalkan tuntutan kerja, Mah. Misalkan saya tuh ngasistenin di bagian bedah plastik, Mah, yang sifatnya. Maaf, kurang jelas intonasi Anda. Saya orang medis, penuntutan kerjaan bagaimana? Tuntutan kerjaan mendampingi di bedah plastik. Bedah plastik itu kan pekerjaannya itu merubah, misalkan mau bikin cantik gitu, hidungnya dibuat mancung atau dibikin matanya sipit atau itu, kita sebagai asisten hukumnya seperti apa, Mah? Saya asisten dokter. Misalnya mau operasi, ada orang yang ketiga
jangan hanya kalian berdua. Apa itu perawat, apa itu orang yang megangin obat dan seterusnya, atau keluarga yang dioperasi. Rasul mengatakan laki-laki perempuan jangan hanya berdua berhalwat, yang ketiganya setan. Siapa tahu lagi megang pisau, diasongin sama anda gunting, diasongin sama anda perban, diasongin sama anda betadin, tangan dokter laki-laki kesentuh dengan tanah anda ser kakak dia serenata, kata jadi dosa. Jadi harus ada orang yang ketiga. Oke, silakan yang lain. Mangga. Maksudnya pertanyaannya mah, ya, di bedah plastik itu merubah wajah misalkan. Haram. Itu perbuatan setan. Kalau memperbaiki yang rusak, misalnya kecelakaan, rusak mukanya, dioperasi diperbaiki biar mulus lagi, boleh. Tapi yang sudah Allah ciptakan dirubah, itu perbuatan setan yang terkutuk. Lebih baik anda mundur daripada mati masuk neraka. Saya sebagai asisten berarti tidak itu ya Pak? Ya asisten kan melakukan bantuan. Oke, cari kerjaan lain yang lebih halal. Kalau kita tahu itu haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mangga, sok. Masih ada udah pinter semua. Sok. 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 Mangga. Oke? Udah habis? Baik hadirin, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya yakin sebagai manusia biasa pasti banyak melakukan kesalahan. Maka pada kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.